Yang terhormat Bapak Dr. Rernati Madewiryana selaku dosen instruktur pada hari ini, yang terhormat Ibu Dr. Lintang Yuniarba Nawasari selaku moderator, Bapak Ibu dosen, asisten dosen, serta rekan-rekan mahasiswa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya, kita dapat hadir dalam acara Sesi Industri Pertukaran Mahasiswa Merdeka Bela Negara dengan tema penerapan data science di sektor pemerintahan. Sesi industri ini diikuti oleh peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Bela Negara. Izinkan saya, Ulfa Hidayati, yang akan memandu acara sesi industri pada hari ini. Mengawali agenda kegiatan yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk bersikap khidmat. Kepada panitia dipersilakan. Berikut akan kita saksikan bersama video salah satu aktivitas workshop data science di Universitas Gunadarma. Kepada panitia dipersilakan. Universitas Gunadarma is one of the universities in Jakarta, Indonesia, which has a supercomputer DGX-1 and DGX-A100. Universitas Gunadarma supports the research of big data, data science, machine learning, and digital talent. One of the activities held is a course about data science or artificial intelligence using a supercomputer DGX. One of course about artificial intelligence was attended by students of double degree master program, Universitas Gunadarma. Students come from Uzbekistan. On the course, students access to DGX at Universitas Gunadarma. Universitas Gunadarma, coloring the global future.
Baik, acara selanjutnya adalah kita masuk ke dalam sesi diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Lintang Yuniar Banawasari. Ibu Dr. Lintang Yuniar Banawasari, Eskom MSc, merupakan Ketua Program Studi Informatika Universitas Gunadarma, di mana latar belakang pendidikan beliau merupakan S1 Manajemen Informatika di Universitas Gunadarma, S2 Computer Science di Universitas Asian Institute of Technology Bangkok, dan S3 Teknologi Informasi di Universitas Gunadarma. Beberapa pengalaman pekerjaan beliau merupakan saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Gunadarma dan merupakan tim RSNI di Kominfo RI. Beliau juga merupakan narasumber pada pengembangan SI Pendataan Aset Pemda DKI Jakarta, serta asesor kompetensi di Universitas Gunadarma. Bu Lintang juga merupakan tenaga ahli pada pengembangan ontologi di Lemhanas RI, serta evaluator layanan pemerintah berbasis elektronik atau e-service dari Kemenpan RB. Selain itu, masih banyak sekali pengalaman beliau yang tidak bisa disebutkan lewat pemaparan tadi. Di sini telah hadir Bu Lintang di tengah-tengah kita. Selamat siang, Ibu Lintang. Apa kabar, Ibu? Selamat siang, Mbak Ulfa. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Mbak Ulfa? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Alhamdulillah. Makasih, Ibu. Baik, Ibu, mungkin para peserta rekan-rekan mahasiswa kita sudah tidak sabar ya, Bu, ya, ingin menyimak sesi diskusi yang pertama. Jadi langsung kita mulai saja ya. Kepada Bu Lintang, waktu dan ruang dalam jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi seluruh peserta kuliah Data Science untuk sesi industri, program pertukaran mahasiswa Merdeka Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi. Atas perkenannya lah kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan salah satu program Merdeka Belajar Bela Negara untuk mata kuliah Data Science, sesi industri dengan tema penerapan Data Science di sektor pemerintahan. Data Science adalah bidang yang mempelajari proses pengolahan data, mulai dari penggalian hingga presentasi datanya, dan tujuan utamanya adalah untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan. Data science merupakan ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu dengan keahlian pemrograman, matematik, dan juga statistik. Data yang dikelola di tingkat institusi bisa dibilang cukup besar. Selain itu terdapat satu tingkat di atas tingkat institusi, yaitu yang bermain data yang lebih besar lagi, yaitu di tingkat apa? Pemerintahan. Yang kita sama-sama tahu, kalau pemerintahan RI pun sudah melakukan banyak sekali transformasi digital, membangun electronic government yang di Indonesia kita kenal sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga tentunya sudah memiliki data yang sangat besar untuk tiap sektor pemerintahannya, mulai dari sektor ekonomi, pertanian, transportasi, pariwisata, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana ini dengan peranan data science di sistem pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya? Atau bagaimana peranan data science di sektor pemerintahan yang notabene memiliki tugas yang sangat beragam dan pemilik data yang sangat besar? Nah, untuk menjawab itu semuanya, telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber kompeten terkait dengan data science tersebut. Dosen senior dari Universitas Gunadarma yang akan berbagi dan memaparkan materi terkait DS atau data science di sektor pemerintahan, yaitu marilah kita sama-sama sambut dosen kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Rernat Imade Wiryana SSI ST MSc. Halo Pak Made, selamat siang. Selamat siang, mudah-mudahan suara saya terdengar. Selamat siang Bu Lintang. Halo Pak Made, apakah mendengar suara saya? Iya, baik. Mendengar Bu Lintang. Iya, sebelum kita mulai mendengar paparan yang akan disampaikan oleh Pak Made, marilah kita sama-sama melihat ya dan menyimak kurikulum vitae yang sebenarnya tentu saja aslinya itu lebih panjang dari ini hanya disingkat saja. Jadi Bapak Dr. Rernat Imade Wiryana Eskom SSI MAP, bukan MSc tadi Pak ya, berarti MAPS ya. Jabatan beliau saat ini adalah Koordinator Kerjasama Luar Negeri Universitas Gunadarma. Dan latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Teknik Informatika Universitas Gunadarma,
S1 Fisika Universitas Indonesia, S2 Commerce Studies Eindhoven University Australia, S3 Informatika dari Bielefeld University Jerman, dan riwayat serta pengalaman pekerjaan beliau juga sangat banyak. Ini hanya beberapa di antaranya yang teman-teman bisa lihat semuanya. Kita lihat sebagai sampai saat ini dari tahun 1989 mungkin ya Pak Made ya sudah mengajar sebagai dosen di Universitas Gunadarma dan wakil ketua tim pengembangan robotika dan AI Universitas Gunadarma, asisten staf khusus presiden pada tahun 2010 sampai 2014 saat eranya Bapak SBY sebagai presidennya, tim ahli Badan Standar Nasional Pendidikan, tim penyusun SKKNI dan peta okupasi bidang TIK dan Kamsiber, asesor SPBE Kemenpan RB, tim pengembang sistem informasi ASN di BKN, PISPK dan MHealth dari Kemenkes, instruktur data science pada DTS Kominfo RI, micro credential Dikti juga, beliau juga merupakan instruktur, tim Indonesia AI Research Consortium dari Dikti. Nah, itulah sekelumit sedikit dari begitu banyaknya yang telah menjadi sumbangsih dari Bapak Dr. Reernat Imade Wiryana. Baiklah, layar dan jaringan saya serahkan ke Pak Made untuk memaparkan materi terkait penerapan data science di sektor pemerintahan. Waktunya 20 menit ya Pak, yang nanti disambung dengan diskusi 20 menit. Ya, jadi totalnya 40 itu pemaparan dan juga dilanjut dengan diskusi. Silakan Pak Made. Ya, terima kasih Bu Lintang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa. Kebetulan saya lagi di acara Seminar Nasional Bela Negara juga. Jadi saya melipir keluar untuk mengisi acara ini. Tema yang saya ungkapkan adalah data science di pemerintahan. Kadang-kadang kita merasa, oh pemerintahan Indonesia itu pasti belum modern ya, belum pakai data science, nggak butuh orang belajar tinggi-tinggi data science, nanti kepakainya buat apa. Nah ini saya akan coba jelaskan apakah memang sudah ada penggunaan data science di sektor pemerintahan. Tadi sudah dijelaskan latar belakang saya, mungkin saya tidak mengulangi lagi. Ya. Pertama, sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan. Yang tadinya pemerintahan itu sangat tradisional, begitulah sangat struktural, hierarkikal. Di masa mendatang itu pemerintahan itu sifatnya sangat agile, sangat cepat berubah. Dan agilitas ini sangat ditentukan dengan bagaimana pemerintahan itu mampu mengekstrak informasi ataupun data yang dia dapatkan atau dia miliki. Jadi ini perubahan yang tadinya sangat birokrasi oriented, market oriented, nantinya menjadi public value. Jadi istilahnya kalau dulu itu pemerintahan itu mindsetnya adalah benar-benar untuk memerintah masyarakat, sekarang melayani masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa melayani data science itulah yang dapat digunakan. Nah, istilah transformasi digital sebetulnya bukan hanya terkait penggunaan teknologi digital, tapi yang penting tahap pertama itu namanya digitisasi. Dari analog menjadi digital. Kemudian digitalisasi, dari proses yang sama kita menggunakan perangkat digital. Kemudian berikutnya adalah transformasi digital, karena ada perangkat digital, pola kerja kita berubah. Ya. Yang di kiri ini adalah di fase digitalisasi, tahapannya sama 5, tapi kita pakai sistem. Dengan transformasi digital, tahap kita hanya 3 atau 2 pekerjaannya beres. Sehingga yang namanya transformasi digital itu tentu saja adanya teknologi, ada budaya, ada leadership. Disitulah mampu melakukan bisnis proses reengineering. Jadi namanya transformasi digital tentu saja harus memakai strategis yang tadinya kita bekerja secara terpisah setiap instansi, sekarang harus bekerja menjadi satu. Nah inilah yang menjadi tren di pemerintah disebut dengan mall pelayanan publik digital. Artinya apa? Kita pemerintahan itu juga terstrukturkan dengan layanan digital sehingga kita tidak perlu sulit-sulit datang ke tempat-tempat tertentu atau pihak tertentu. Nah, tentu saja mencapai mall pelayanan publik digital tidak bisa sekali jalan langsung jadi. Jadi fase pertama adalah mungkin lokasi fisiknya jadi satu. Kedua, datanya terintegrasi. Ketiga, fungsi aplikasinya terintegrasi dan mungkin nantinya kita tidak perlu secara fisikal ke tempat tersebut, cukup dengan elektronis. Jadi ini adalah konsep memberikan layanan kepada masyarakat secara digital. Nah, perangkat yang ataupun sistem yang melakukan hal tersebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu dulu dikenal namanya e-government ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana pemerintahan ini akan lebih efektif menjangkau masyarakat dengan menggunakan perangkat digital ya. Jadi dikenal yang namanya arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik saat ini ya. Mungkin para mahasiswa harus paham
bahwanya pemerintahan Indonesia itu sudah merencanakan bagaimana sih e-government di Indonesia itu disebut dengan arsitektur. Ada 6 arsitektur. Pertama adalah arsitektur proses bisnis. Bagaimana melakukan pemerintahan itu. Kedua, arsitektur data dan informasi. Bagaimana datanya. Kemudian bagaimana layanannya. Arsitektur aplikasi. Inilah yang disebut dengan arsitektur. Ya. Jadi mungkin perlu dipahami bagi para mahasiswa, pemahaman arsitektur itu bukan hanya gambarnya, tapi ceritanya. Nah, bagaimana rencana pemerintahan kalau kita lihat dari tahun 2020, 2021 itu adalah transformasi. Sekarang kita pada fase transformasi. 2023, 2024 kita menuju smart government, di mana pada saat kita menggunakan smart government, di sana kita sangat menggunakan data, big data dan kecerdasan artificial, data driven government. Jadi para mahasiswa yang nanti mau bekerja ya mau tidak mau harus memiliki kemampuan data science ya. Jadi kalau kita lihat peran sistem pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik, maka at the end itu kita akan memiliki suatu bangsa ini yang membuat kebijakan berbasiskan data ya. Kalau kita mengambil keputusan itu berbasiskan data. Jadi disinilah bagaimana artificial intelligence, big data, dan data science itu sebetulnya dalam kerangka pola pikir perencanaan pemerintah Indonesia itu sudah masuk. Ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah belajar data science, Anda bisa dikatakan on the right track lah ya, mencapai masa depan Anda yang mungkin menjadi pengetahuan wajib nantinya. Ya. Nah, di dalam ketika kita bicara data pemerintahan itu tentu saja ada yang disebut dengan arsitektur data. Apa-apa saja datanya, ada yang namanya data referensi, data induk, itu kita harus paham ya, sehingga kita bisa mengolah data dengan benar. Karena ketika kita menerapkan data science, hukum GIGO, garbage in, garbage out, itu tetap berlaku. Mau pakai AI, mau pakai apapun, hukum GIGO itu tetap berlaku ya, jadi itu harus dipahami. Nah, apa jadinya ketika kita menerapkan data science pada sektor pemerintahan? Pertama, pemerintah itu lebih antisipatif. Dengan cara melihat berita, melihat data, sebelum diminta orang kita bisa tahu. Itu namanya antisipatif. Kemudian pemerintah bisa merancang program, mendeliverinya secara lebih baik. Oh, daerah sini memang kurang sekolah, daerah sini kurang guru agama, kurang guru kayak ini. Kita bisa mendelivery karena kita mengelola datanya. Sehingga manage dari sistem pemerintah itu menjadi lebih baik. Tetapi sebelum kita dapat membangun suatu decision support system berbasiskan AI atau data, ataupun data science, maka modal utama itu adalah kualitas data. Ya, jadi jangan sampai para mahasiswa begitu, oh saya nggak mau belajar database, sekarang sudah eranya data science ataupun AI. Enggak. AI dan data science tetap membutuhkan kualitas data yang baik. Ya. Sehingga berbagai macam data yang ada di pemerintahan itu bisa berbicara menjadi satu runutan data yang konsisten. Ya, ada beberapa tekniknya untuk mengumpulkan data, apakah kita kumpulkan dengan cara agregasi, kita federasi, wali data tetap memegang data, atau kita saling sinkron. Nah, ini harus dipahami ketika kita bicara data science di pemerintahan. Karena pemilik data itu tidak hanya di satu lembaga. Banyak lembaga, banyak pemilik data. Bagaimana supaya konsisten? Nah, digunakanlah beberapa teknologi. Nah, sehingga kalau kita lihat suatu perangkat data dan informasi, dia dapat digunakan sebagai membantu pekerjaan clerical, tahap demi tahap, operasional, manajemen, dan strategical. Dan tentu saja ketika kita memiliki data dan informasi, data tersebut kita bisa manfaatkan untuk intelijen. Ya, selain jadi intelijen itu kita melihat fenomena berdasarkan data-data dan informasi yang ada. Dan itu diharapkan di masa depannya menjadi agile. Nah, pengolahan data tentu saja punya dampak positif ataupun dampak negatif. Positifnya kita bisa menganalisis hal lebih baik. Data negatifnya kalau kita salah menganalisis bisa membuat keputusan yang bahaya. Ya, data salah satu masalahnya adalah fake news juga, masalah yang tidak baik. Ataupun misalnya kita menggunakan algoritma data science untuk melakukan rasial di dalam melakukan preferensi penerimaan pegawai. Itu juga hal yang negatif. Jadi, oh saya lihat datanya, oh mahasiswa ini sukanya makan ayam geprek, saya nggak mau terima staff yang makan ayam geprek, misalnya gitu. Nah itu dilihat datanya dari order di GoFood-nya dia. Nah itu penyalahgunaan ya, jadi kita bisa lihat. Nah, bagaimana contoh penerapan di pemerintahan untuk data science yang paling dominan sekarang ada yang sedang berjalan namanya Reksosek ya. Dari BPS ya, registrasi sosial ekonomi, mungkin mahasiswa rumahnya ada yang didatengin oleh survei Reksosek ya. Itu mengumpulkan data penduduk Indonesia sehingga nantinya akan diolah untuk mengambil suatu kebijakan ya. Kemudian yang juga berjalan adalah di Dirjen Bea Cukai yang namanya CESA, Custom and Excise Information System Automation. Jadi kalau Anda yang masuk ke
Nah, dari luar negeri kan masuk ke bea cukai. Nah, ini masuklah ke suatu sistem yang disebut dengan CISA. CISA ini akan menganalisis apakah Anda kira-kira bawa narkoba, apakah dan lain sebagainya, ya. Sehingga ada 3 hal yang digunakan di bea cukai. Yang pertama yang sudah dikembangkan menggunakan data science namanya custom risk engine, mempertimbangkan risk yang ada pada proses. Kemudian bea cukai juga menggunakan namanya revenue forecasting, mengira-ngira pendapatan negara itu bagaimana. Kita lihat. Ya kan bea cukai itu pemasukan negara juga ya, membayar biaya masuk. Kemudian passenger risk management. Kita dari penumpang ini kita bisa memperkirakan penumpang itu kira-kira berisiko tinggi tidak. Misalnya dia datang dari negara ini, oh dia berisiko, bisa aja dibawa narkoba misalnya. Kita periksa deh ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwasanya teman-teman di pemerintahan itu lugu-lugu banget ketika ada orang datang. Sebetulnya sudah dianalisis Anda ya dengan menggunakan perangkat-perangkat bantu ini. Nah, kemudian ada juga misalnya di Kementerian Luar Negeri namanya untuk melihat analisis kebijakan diplomasi ya. Mereka punya sistem untuk menganalisis apakah negara ini ketika kita punya kebijakan ini dia memberitakannya positif atau negatif. Atau juga bisa juga menggunakan potensi-potensi apa yang di suatu daerah. Jadi seorang diplomat sekarang ini modal dasarnya itu adalah data dan informasi. Sehingga pengetahuan data science itu juga dibutuhkan oleh teman-teman yang nantinya mau jadi diplomat. Dalam itu hubungan internasional. Jadi kalau kita pikir data science itu buat anak teknik aja. Enggak juga sekarang ya. Ini adalah contoh bagaimana di depan mata memang sekarang yang namanya diplomat tuh kita mau lihat nih, saya kerjasama sama negara tertentu. Kira-kira mereka potensi importnya apa dari Indonesia? Nah itu carilah dari datanya ya. Atau misalnya ini sebut yang kerjasama Universitas Gunadarma bekerjasama dengan Kemlu adalah menyusun sistem yang namanya penelusuran perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional antar negara itu disusunnya bisa 20-30 tahun. Nah selama 20-30 tahun itu terjadi diskusi. Nah, ketika kita bisa menganalisis diskusi yang terjadi, maka kita bisa tahu postur negara sahabat ini sahabat atau bukan. Kalau dia ngeyelan, ganti-ganti kita tahulah. Atau kita juga bisa lihat negara ini sensitif terhadap masalah apa. Nah, ini salah satu penggunaan data science dan AI di bidang diplomasi. Atau misalnya juga digunakan, misalnya kita harus mengakses suatu negara itu bahaya nggak pada saat ini. Nah, ini kita menggunakan real time report assessment, kemudian dengan media analisis kita bisa lihat, oh Anda misalnya kalau ke negara X sekarang lagi merah ya, jangan deh, lagi risiko ya. Hal ini dilakukan di negara-negara maju juga untuk mengakses tingkat bahaya atau tidaknya suatu negara atau travel advisory ya. Nah, jadi walaupun bidangnya diplomasi sekarang perlu juga memahami artificial intelligence. Kenapa? Karena yang melatih AI itu membuat labeling data pada data science itu adalah seorang diplomat atau istilahnya subject expertnya. Ya di sini diperlukan zaman sekarang ya. Nah, kemudian tentu saja yang pemerintah banyak menggunakan adalah di kesehatan ya. Saat ini sudah mulai ya digunakan kesehatan baik mendiagnosa ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa lihat kesehatan merancang kebijakan kesehatan masyarakat itu selalu memakai data, misalnya data pandemik, data stunting, data lainnya, sehingga kita bisa lihat, oh di daerah tertentu itu stuntingnya banyak, di daerah tertentu itu darah tingginya banyak, di daerah tertentu itu banyak gangguan jiwa yang dibiarkan ODGJ, atau di daerah tertentu rokoknya banyak. Nah ini yang disebut melakukan kebijakan kesehatan masyarakat itu berdasarkan data. Ini adalah salah satu pemanfaatan data science yang banyak di negara-negara maju seperti Korea itu ibu-ibu hamil dipasangin sensor, nanti rumah sakitnya bisa ngasih tahu, Anda ini akan ada bahaya 1 bulan kemudian. Dia melakukan estimasi ya. Nah, ini contoh mahasiswa skripsi saya bimbingan membuat sistem untuk rumah sakit karena rumah sakit itu harus mengelola uangnya. Apakah dia masih punya kantong uang karena rumah sakit itu kan sumber uangnya itu adalah dari asuransi, BPJS kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan executive performance financial ini rumah sakit itu bisa memperkirakan kita masih punya duit nggak, gitu ya. Atau kalau saya mau cukup duit, maka yang saya tingkatkan apa atau saya tunda dulu pembayarannya apa. Nah, untuk menghitung perkiraan kesediaan uang, perkiraan kekurangan uang itu digunakan teknik-teknik data science. Dia melakukan di training dulu datasetnya, kemudian nanti dia bisa melakukan estimasi. Ini bagaimana dalam rumah sakit pun di kesehatan data science itu kita bisa gunakan. Juga sekarang di bidang forensik.
ya, forensik investigasi itu menggunakan juga data science. Kenapa? Karena data yang diperiksa itu sekarang banyak. Nah, sehingga sekarang orang hukum pun, orang KLH, mereka harus belajar data science. Kenapa? Nggak mungkin lagi secara manual memeriksa dokumen satu-satu. Misalnya, oh ini ada ekspor impor antar negara, dilihat ada fraud nggak? Nah, kan nggak mungkin satu-satu dipelototi. Nah, disinilah penggunaan data science sangat membantu sekali untuk menganalisis, oh ini ada pencucian uang, ada fraud nggak ekspor impor ini? Ini ekspor impor beneran atau palsu nih? Bukan barangnya palsu, tapi sebenarnya ada pengaliran uang. Nah, ini bisa diterapkan dengan teknik-teknik data science ya. Kemudian juga penelusuran aturan ya, ataupun namanya sekarang compliance regulation. Apakah dokumen saya sudah cocok dengan aturan yang berlaku? Nah, ini juga salah satu penggunaan artificial intelligence dan data science ya. Macam-macam tekniknya sekarang. Nah, kemudian di bidang tambang ya. Jadi sekarang ini salah satu modal dari perusahaan pertambangan itu adalah data. Ya, ini contoh bagaimana ESDM menyediakan data ya, sangat besar jumlahnya, dan data itulah yang dipakai untuk perusahaan minyak kira-kira mau bidding nggak? Oh, saya mau mengelola daerah sini, saya mau mengelola daerah sini. Nah, itu dari data dia melakukan estimasi baru tahu. Ya, jadi modal dasar dari perusahaan minyak ataupun gas itu sekarang data. Begitu juga ketika dia melakukan, kan dia punya piping, dia punya pengeboran minyak, kemudian semua masuk ke sensor. Nah, kemudian dia akan mempelajari kapan dia harus melakukan maintenance. Nah, itulah prinsip estimasi daripada data science. Nah, itu yang disebut dengan predictive maintenance. Saya bisa memperkirakan sebelum rusak, saya rawat dulu. Gitu ya. Jadi, nah ini semuanya menerapkan data science di bidang seperti SKK Migas, ESDM, itu sudah banyak menggunakan hal ini ya. Ini saya ambil contoh dari SKK Migas, ini ada surveillance system mereka untuk melihat dari sumber-sumber minyak dan sumber-sumber gas, dimonitor semua ya. Dari data yang masuk itu banyak sekali datanya, mereka sebut data kronologis itu historian. Ya, mereka masuk nanti dia bisa lihat ini. Oh, ini akan bahaya, ini akan baik ya. Jadi ini hal yang ada di SKK Migas ya contohnya. Kemudian ini misalnya untuk surveillance system, misalnya pengeboran segala macam, itu dikombinasikan dari data yang mengukur pipa dan data mengukur segala macam, dikomunikasikan dengan drone ya untuk memonitor. Ya, ini sekarang sudah berlaku, sudah ada ya. Jadi mereka yang kerja di bidang minyak pun, gas dan minyak, harus memahami tentang data science. Dan orang-orang yang memahami data science juga punya potensi untuk bekerja di bidang tersebut. Ya, jadi buat para mahasiswa yang mungkin bukan yang bidang komputer, jangan berpikir bahwa lapangan kerja Anda itu hanya perusahaan komputer, perusahaan minyak, perusahaan agroindustri, dan lain sebagainya, kesehatan, itu adalah hal-hal yang sekarang membutuhkan data science ya. Kemudian bagaimana kalau pemerintah mau memanfaatkan? Pertama, kita harus lihat prosesnya. Jadi kita harus punya database. Tahap berikutnya kita data engineering. Data engineering itu database yang beragam, jenisnya database kita bisa sambung-sambung menggunakan tools-tools dijadikan satu. Kemudian kita bisa melakukan data science, data analisis untuk mencari arti dari suatu data, dan nanti mungkin AI dan machine learning. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang membutuhkan orang-orang dan pengetahuan yang berbeda. Ya, ini jadi kita siap nggak punya orang-orang ini? Ya, mungkin kemarin sudah belajar data science, ada nggak data engineering-nya, database. Ya, jadi jangan bilang, oh saya sekarang data science nggak perlulah belajar database, tetap perlu ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya alur data itu pertama data itu masuk sebagai data transaksi operasional. Setelah itu dia akan kita proses dengan data science sebagai data analitik. Mau jadi deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Dan tentu saja data itu ada yang bisa menjadi bukti elektronik dan arsip. Jadi ini adalah siklus pemanfaatan data di lembaga pemerintahan lah maksudnya. Nah, untuk bisa mengolah data kita harus punya metodologi. Ya, jadi ngutak-ngatik data science itu bukan hanya saya nyoba library ini, tapi kita harus paham metodologinya. Bagaimana sih metodologi? Kenapa kita perlu metodologi? Supaya kita bisa melakukan replikasi, memperbaiki cara mengolah dengan mudah ya. Metodologi data science yang paling populer adalah disebut dengan FISDM. Mungkin para mahasiswa belajar pada perkuliahan ini, tapi itu tidak satu-satunya. Ada metode yang lainnya, misalnya SEMA, Microsoft Data Science, IBM Data Science, Knowledge Discovery, Data Mining, Domino Data Lab, dan maupun Intel AI Project. Kenapa dipilih FISDM? Karena dia adalah yang paling banyak digunakan orang dan non-proprietary, tidak ada ikatannya sama perusahaan. Ya, jadi
yang dipelajari pada perkuliahan ini adalah kita berbasiskan KRIS-DM. Nah, di samping metodologi kita perlu perangkat keras ya, karena kalau kita lihat sejarah data science dengan AI itu bottleneck itu terjadi ketika perangkat kerasnya terbatas ya. Dulu zaman saya belajar neural network dengan AI itu tahun 94-5 itu bottleneck itu hardware. Hardware-nya nggak mampu, udah jadi lama akhirnya orang agak males dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika hardware menjadi mampu, maka orang bisa menerapkan berbagai macam metodologi seperti deep learning. Contoh, deep learning zaman dulu itu seperti yang digunakan Cognitron oleh Fukushima, Profesor Fukushima itu tahun, saya ingat saya berapa ya, 80 sekian lah. Itu memakai komputer yang sangat besar. Tidak banyak yang orang bisa melakukan. Beda sekarang ya. Nah, perangkat keras untuk AI dan data science itu ada perangkat keras yang dibutuhkan untuk training dan ada perangkat keras yang digunakan untuk inferencing. Perangkat keras yang untuk training itulah yang butuh komputasi tinggi. Sedangkan untuk inferencing itu tidak perlu. Nah, jadi kita harus pisahkan ketika ada perangkat keras, saya butuh apa? Kalau saya mau deployment model, saya butuh inferencing. Kalau saya membuat model, saya butuh training. Hardware-nya beda-beda. Nah, itu juga di Universitas Gunadarma mengapa kita mengadopsi superkomputer ya, karena ya satu, mahasiswa harus belajar pakai superkomputer itu kayak apa. Bukan hanya belajar pakai, jadi tahu konfigurasi superkomputer itu seperti apa. Karena tidak seperti komputer biasa ya. Universitas Gunadarma dari tahun 2018 sudah punya DGX-1, 2020 kita membeli DGX A100 yang digunakan oleh praktikum seluruh mahasiswa, dan kita juga sekarang punya DGX A100, satu lagi untuk penelitian dan untuk kerjasama. Jadi ini ada pengadopsian superkomputer, dan bagaimana pada kampus-kampus yang tidak punya, tentu saja Dikti sudah menyediakan, ya kebetulan Gunadarma juga mendukung Indonesian AI Research Consortium yang membantu Dikti AI Center ini, tersedia superkomputer di Dikti yang bisa digunakan seluruh mahasiswa Indonesia dan dosen, sudah ada prosesnya, dan sebentar lagi kita akan ada bootcamp untuk para mahasiswa, ya, di mana di situ tersedia digunakan oleh seluruh mahasiswa Indonesia dengan seluruh peneliti Indonesia, ya, superkomputer tersebut. Sehingga untuk menggunakan superkomputer ini, kita harus belajar terlebih dahulu. Ya, jadi bukan beli dulu baru belajar, tapi harus memahami dulu lah ya. Nah, kalau kita sudah punya perangkat keras, kita punya metodologi software. Nah, kalau dulu namanya software data science itu sangat mahal dan sulit didapatkan, sekarang banyak yang bebas. Mungkin kita belajar Python dengan beragam library, kemudian R juga beragam paket istilahnya, dan tentu saja ada yang siap pakai seperti WK, bukan WK ya, Rapid Miner, Orange Tree, Knim, tetapi kalau aplikasi yang sangat visual gini, biasanya keterbatasannya adalah ketika kita memiliki data besar untuk diproses. Tapi ketika kita ingin mempelajari metodologi atau mencoba-coba model, men-create model, kita masih bisa. Tapi ketika kita membutuhkan data besar, biasanya lebih enak kita memprogram langsung di Python. Ya, jadi saya sudah jelaskan bahwasanya sekarang di pemerintahan begitu banyak kebutuhan data scientist, Kementerian Keuangan bahkan butuh banyak, IKN juga butuh banyak. Tadi saya lihat SKK Migas dan semua perusahaan minyak juga butuh banyak ya. Di samping juga kesehatan juga perlu. Jadi di sini bagi mahasiswa yang sudah mempelajari awal data science itu sudah merupakan modal yang baik bagi masa depan. Ya, tinggal bagaimana memperdalam apa yang sudah dipelajari dengan menerapkan pada case-case real. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Lintang. Baik, terima kasih Pak Made Wiryana yang sungguh luar biasa, sudah memberikan materi yang sangat-sangat memberikan insight buat kita semuanya, terutama kepada teman-teman mahasiswa. Jadi ternyata nggak salah ya, artinya data science itu juga ternyata sudah diterapkan secara luas di pemerintahan, terutama di pemerintahan Republik Indonesia. Dengan kita tahu tadi sudah dijelaskan Pak Made, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk pengambilan atau pembuatan atau sebuah kebijakan itu didasarkan tentu saja atas data atau yang dikenal tadi disebutkan oleh Pak Made sebagai data driven nation. Someday kita akan menjadi sebuah negara yang memang di-drive pembuatan kebijakan itu di atas data. Saat ini juga sedang dilakukan tadi ya Rexopsec, kemudian Bea Cukai juga punya CESA ya, dan semuanya itu menerapkan AI, menerapkan data science. Di Kemenlu juga sudah ada matchmaker daerah dengan dunia ya untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan diplomasi. Kemenkes juga sudah luas menerapkan data science ya, begitu juga forensik, dan ternyata metode yang dipilih
untuk yang paling banyak dipilih untuk di data science itu adalah pengolahan data itu adalah Kris DM ya. Dan jangan lupa juga kalau pesannya Pak Made, infrastruktur atau hardware itu penting sekali untuk mendukung proses pengolahan data yang sangat besar. Baiklah teman-teman, saya sedikit notif atau berikan catatan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Made. Saya akan membuka sesi diskusi selama sebenarnya 20 menit gitu ya, untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman semua berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa kompeten ini. Saya buka sesi pertama ya. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh menuliskan di kolom chat ataupun raise hand. Apakah sudah ada? Ada yang sudah raise hand kah? Atau mau open mic ya, silakan. Atau yang mau bertanya mungkin melalui kolom chat? Ya, kalau belum ada yang tanya, mungkin saya yang tanya dulu ya Pak Made ya. Halo, Pak Made bisa menyimak suara saya? Iya, silakan Bu. Halo Pak Made. Ya, kedengaran suara saya? Boleh ada yang salah satu di open mic biar suara saya masuk ke salah satu dari teman-teman yang di sini. Terdengar Ibu? Iya, sepertinya kok nggak Pak Made nggak dengar. Saya Terdengar, kedengaran. Suaranya kedengaran ya? Terdengar juga Pak. Ya, Ibu. Halo, apakah Pak Made mendengar suara saya? Kedengaran. Pak Made bisa mendengar suara saya? Mendengar. Dengaran, Bu. Pak Made bisa dengar suara saya? Sepertinya saya tadi agak keluar sebentar. Jaringan, mohon maaf. Bisa. Kedengaran Ya. suara saya. Belum ada yang raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kalau gitu saya aja yang tanya ya Pak Made. Silakan. Ya, bagaimana nih? Iya, bagaimana sih peran Gunadarma terutama ya di sini dalam di pemerintahan khususnya ya untuk selama ini sebagai tenaga ahli atau narasumber di pemerintahan, penerapan data science itu seperti apa Pak Made yang sudah Pak Made dan tim lakukan? Bisa memberikan contoh dan kira-kira atau metode atau mungkin algoritma apa yang diterapkan untuk itu? Implementasi dengan software apa dan komputasinya apakah menerapkan superkomputer yang kita miliki atau gimana? Oke. Terima kasih Bu Lintang. Untuk kondisi Indonesia itu sebetulnya challenge yang terbesar itu bukan di ujung menerapkan algoritma data science, tapi di ujung sebelumnya mendapatkan data dan mengumpulkan data dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu adalah konsistensi dan lain sebagainya. Karena di Indonesia itu sering sekali orang mengumpulkan data begitu saja tanpa diperhatikan datanya konsisten tidak. Misal lembaga A mengumpulkan jenis pendidikan, ya. Dia jurusan ataupun jurusan, dia tulis aja begitu. Nanti ada lembaga A memakai klasifikasi pendidikan beda lagi. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengolah dua sumber data ini dijadikan satu? Maka kan harus ada transformasi ya. Jadi kalau di Indonesia ini menerapkan data science yang terberat itu justru di ujungnya. Kita mengingest, memasukkan data, meng-cleaning, melakukan transformasi sebelum kita bisa menerapkan algoritma data science. Itu yang terbesar. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur lama tidak memiliki data governance yang baik. Ya. Data dikumpulkan tanpa diperhatikan apakah menggunakan referensi yang sama, apakah di batas yang sama, dan lain sebagainya. Ini adalah challenge yang terbesar di Indonesia. Nah, ketika kita sudah masuk data, kita mau terapkan dengan algoritma apa, sekarang relatif tidak sulit. Kenapa? Karena library untuk melakukan beragam metode algoritma itu sudah tersedia dengan tidak begitu sulit untuk di-coding. Tentu saja ketika aplikasi itu besar, maksudnya datanya besar, kita membutuhkan optimasi yang istilahnya lebih advance. Nah, melakukan optimasi di sinilah yang menurut saya dibutuhkan pemahaman teoritis. Jadi pengalaman saya, biasanya para mahasiswa itu tidak begitu suka dengan hal-hal teori. Ya. Ketika menghadapi masalah simple, it's okay. Tapi sudah masalah kompleks, nah disitulah bermain teori untuk kita memahami teknik-teknik lain sehingga kita bisa dijadikan satu. Oh, itu toh maksudnya waktu kita belajar ini
sebetulnya ketika kita menghadapi beban yang tinggi, kita bisa bagi-bagi seperti ini. Kenapa? Karena ketika sistem kita yang mengingest banyak data tidak baik, data itu bisa drop, dan data yang masuk itu tidak menggambarkan event ataupun objek itu secara sesungguhnya. Artinya dari masuk aja dia sudah memotret salah. Nah, kalau sudah memotret salah, diolahnya kan juga jadi salah. Sama halnya kita melihat foto dikirim, dan foto itu udah lewat filter yang cakep. Kita pikir orangnya cakep, nyatanya kan bukan aslinya gitu. Nah, itu jadi challenge terbesar itu kalau di Indonesia adalah masalah kualitas data yang akan kita manfaatkan untuk training. Ya. Jadi jenis data yang tersedia untuk di Indonesia itu yang masih minim. Jadi karena sebagian besar penelitian ataupun skripsi mahasiswa itu lebih tertarik membuat sesuatu, bukan membuat dataset. Ya. Sehingga banyak, saya mencoba algoritma SVM dengan dataset dari Kaggle. Ya, kita hanya mencoba SVM. Tapi coba kita membuat dataset baru. Sepertinya mudah tapi tidak mudah. Dan kita di Indonesia dalam bidang data science itu dataset barulah yang kita masih minim. Kurang lebih seperti itu, Bu Lintang. Mudah-mudahan menjelaskan ya challenge yang terbesar di Indonesia untuk masalah data science itu saat ini masih di dalam kualitas dataset yang kita miliki. Baik, memang benar ya Pak Made ya, sering sekali mahasiswa memaksakan diri kemudian padahal datanya nggak punya banyak gitu ya, karena memang challenge-nya adalah bagaimana tadi dikatakan Pak Made, kalau namanya data science harus membutuhkan data yang besar, kalau cuma sekedar ratusan aja belum bisa dikatakan itu adalah komputasi big data gitu ya Pak Made ya. Karena Jadi kita tidak bisa itu melihat beraturan ketika nggak jumlah bisa data. lihat polanya ya Pak ya, pola-polanya jadi tidak bisa terlihat saat datanya tidak mencukupi, karena memang teorinya kan teman-teman saya rasa sudah mendapatkan ya. Jadi jangan sampai a priori atau antipati untuk belajar teori gitu ya, karena nggak cuma menggunakan berbagai library, tapi tadi disampaikan Pak Made untuk kalau sudah masalahnya sangat kompleks, tentu saja harus benar-benar memahami teorinya. Jangan cuma bicara menggunakan CNN, tapi sebenarnya arsitekturnya nggak paham seperti apa dalamannya CNN, karena hanya menggunakan library yang tersedia misalnya di Python gitu ya. Baik, apakah sudah ada ini? Sepertinya di chat sudah ada di chat ada yang bertanya di sini ya. Sebentar ya, ini ada dari Fitriani Universitas Gunadarma. Izin bertanya Pak, untuk menjadi data scientist pemula, bahasa pemrograman apa yang harus dikuasai? Kemudian dari Muhammad Ruhul, satu-satu dulu ya, Pak Made, silakan mungkin menjawab langsung nih. Untuk menjadi seorang data scientist pemula atau associate data science kali ya Pak ya, kalau di peta okupasi ya, di okupasi itu. Bahasa pemrograman apa yang harus dikuasai yang pertama Pak? Saya rasa sih kalau buat menguasai bahasa pemrograman ya Python itu cukup mudah lah ya. Python dan R itu sama saja cukup mudah ya untuk belajar, karena seperti R itu kan dulunya banyak digunakan untuk orang social science, sedangkan Python lebih banyak orang engineering lah. Jadi kembali lagi kita mau ngapainnya gitu. Nah, jadi sebenarnya dua bahasa itu kan karakter bahasa pemrogramannya sama ya, yaitu imperatif ya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak yang bertanya-tanya mahasiswa, kenapa sih kita harus belajar bahasa-bahasa yang lama, ya kan? Kita harus belajar bahasa COBOL, kita belajar bahasa Pascal, kita belajar Prolog. Itu tujuannya adalah setiap bahasa itu punya karakter berbeda. Nah, ketika karakter berbeda, maka kita memakainya berbeda untuk tujuan berbeda. Nah, R dengan Python, dua-duanya adalah imperatif sebetulnya. Imperatif itu kita harus menyatakan tahapan demi tahapan langkahnya. Sehingga ketika kita berpindah bahasa, kita hanya berpindah kamusnya lah. Kalau di R pakai ini, Python pakai apa. Nah, tapi ketika Anda menggunakan misalnya bahasa pemrograman Prolog, itu konsepnya sudah berbeda sekali ya. Jadi kalau buat pemula saya rasa Python atau R cukup bisa. Nah, tapi kalau Anda benar-benar hanya ingin mengetahui bagaimana proses secara istilahnya singkat gitu, mungkin Anda bisa pakai Orange Tree dan lain sebagainya. Tapi itu terbatas. Jadi kalau memang Anda mau drill down yang lebih detail, kalau menurut saya toh Python juga tidak susah-susah banget gitu. Belajar ke Python itu nggak ada ruginya lah gitu. Kurang lebih seperti itulah Bu Lintang. Baik, terima kasih Pak Made. Semoga menjawab pertanyaan dari tadi Mbak Fitriani. Ya. Kemudian berikutnya Muhammad Ruhunul Lutfi.
Izin bertanya Pak, bagaimana ya cara kita membuat dataset? Terima kasih. Membuat Itu Pak, dataset gimana cara membuat dataset? ya tinggal tergantung datasetnya apa ya. Yang penting ya kita biasanya gini, dataset, kemudian kita mengumpulkan dataset itu ada dataset tanpa label. Ya udah kita kumpulin aja. Misalnya foto, kita kumpulkan pas foto semua itu kan tanpa label ya. Yang biasanya lebih sulit itu kita harus pasang label. Jadi misalnya pas foto, ini foto cowok, rambut panjang, cewek rambut panjang. Itu kan ada labelnya. Nah, yang takes time itu membuat labelnya. Kalau hanya mengumpulkan dataset ya foto-foto itu dikumpulin selesai. Misal ya, ambil contoh foto ya. Kita mau bikin object recognition antara manusia sama kucing gitu misalnya kan. Kita kumpulin foto kucing, kita kumpulin foto. Misalnya kita ingin membuat sistem untuk membedakan ayam sama kucing. Kita kumpulin ayam yang maunya kucing terus kita labelin ya. Nah, jadi tentu saja akan lebih mudah ketika kualitas dari misalnya ambil foto itu hampir ukurannya sama lah gitu ya. Itu sehingga lebih mudah ketika kita harus nge-training. Nah, jadi ada dua, ketika hanya data setnya mungkin tidak terlalu, data mentahnya mungkin tidak terlalu melelahkan, tapi kalau kita ingin melabelkan, nah kita harus menentukan dulu labelnya apa saja. Misal, saya ingin membuat label sehingga face recognition saya bisa mendeteksi emosi orang dari mukanya. Misal ya, ini kita foto orang, labelnya adalah sedih. Kita foto orang, labelnya gembira. Itu kan label ya. Nah, misalnya untuk itu saya pakai emotion markup language, jadi 6 karakter dasar ya, emosi dasar gitu misalnya. Itu yang dipakai sebagai label. Jadi ya sangat melelahkan kalau manual ya untuk melabelin, tapi ya memang tanpa label dan tanpa data kita nggak bisa melatih suatu mesin AI. Ya, jadi data itu datasetnya harus dikumpulkan pelan-pelan, kita labelin, kita masukin di repository lah. Jadi itu caranya ya, cara untuk memasukkan data. Misalnya ada tools yang memudahkan prosesnya. Bisa juga istilahnya kita menggunakan namanya pseudo labeling. Pseudo labeling itu dia akan mencari dari internet dan pura-pura akan melabelkan dan kita akan konform kepada kita sebagai orang. Ya, berbagai macam teknik lah untuk menggunakan labeling. Jadi yang paling berat tuh di labelingnya sebetulnya. Misalnya Anda kan lihat tuh foto beca, kita tandain itu beca gitu. Kita kotakin ini beca. Ini kucing gitu kan. Motor gitu kan. Itu melabelkannya gitu. Terima kasih Bu Lintang. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya pertanyaan Lutfi. Jadi challenge-nya itu untuk pembuatan dataset adalah di labelingnya ya, walaupun sudah banyak tools yang sudah disampaikan Pak Made tadi, termasuk bagaimana melakukan pseudo labeling. Baik, berikutnya ada Puja Anissa Rahmah yang ingin bertanya, Pak, tantangan besar apa yang harus dihadapi data scientist dan persiapan diri apa saja untuk menjadi data scientist? Lalu perlukah memiliki soft skill, Pak? Jadi pertanyaan ada dua tadi itu. Tantangan persiapan besar. apa? Ya, tantangan, persiapan, sama soft skill. Kalau di bidang IT itu kan tantangannya itu sebenarnya orang nggak boleh berhenti belajar. Jadi harus belajar itu basis dasar ya. Jadi sampai sekarang pun saya tetap belajar juga. Jadi ya memang challenge-nya kita harus selalu belajar teknologi yang baru segala macam, itu selalu progress, kita nggak bisa, dan kita juga harus belajar yang sejarahnya. Kenapa? Kita bisa mempelajari hal-hal yang salah di masa lalu. Jadi banyak teman-teman IT itu nggak pernah mau belajar sejarahnya. Lompat teknologi yang ada sekarang dan berikutnya tanpa mengetahui sejarahnya. Padahal banyak hal-hal positif itu di sejarahnya. Kenapa sih COBOL bahasanya kayak gitu? Itu ada sejarahnya. Kenapa Pascal bahasanya seperti itu misalnya? Ternyata Pascal itu adalah bahasa yang sangat bersih di dalam spesifikasinya. Sehingga ketika kita menuliskan algoritma, alur algoritma itu jelas. Jadi kita harus mempelajari yang lalu dan kita selalu tetap mempelajari yang akan datang. Jadi ini yang challenge-nya. Dan juga ketika kita data science, mau tidak mau kita belajar matematika dan statistik. Itu challenge terbesar, biasanya agak males ya. Kemudian apakah perlu soft skill? Kalau saya pribadi tidak menggunakan istilah soft skill. Skill is skill. Ya. Tapi saya menggunakan attitude. Attitude itu sikap kerja. Bisa berkomunikasi itu sikap kerja, tapi komunikasi dalam hal apa? Jadi misalnya gini, saya programmer, ya attitude saya adalah berkomunikasi untuk membuat aplikasi, bukan berkomunikasi saya untuk menjadi MC kan gitu. Nah, ketika kita bicara soft skill, akhirnya kita hanya berhenti pada komunikasi. Akhirnya gini, ada si A, komunikasi jadi komunikasi salesnya bagus,
tapi komunikasi jadi programmer nggak bagus ya, kok dia tidak kompeten. Jadi gini, jadi saya selalu menggunakan istilahnya attitude, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, apakah dibutuhkan sikap kerja? Tentu saja. Ya, jadi saya mengatakan salah satu sikap kerja yang dibutuhkan untuk orang IT itu adalah bisa bekerja sama. Kedua, bisa melakukan dokumentasi, baca dan tulis. Kenapa? Ketika Anda punya pekerjaan besar, apalagi data science itu selalu ada subject matter, segala macam, tidak mungkin Anda tidak bekerja sama. Jadi itu adalah persyaratan dasar. Begitu juga kalau Anda tidak menulis, rekan kerja Anda bagaimana bisa tahunya? Atau Anda tidak mau baca rekan kerja Anda, bagaimana Anda tahu? Gitu kan? Kecuali Anda bekerja di dalam pekerjaan yang sangat sederhana, yang mungkin Anda sendiri yang melakukan ataupun berdua. Ya. Jadi attitude itu ataupun sikap kerja itu sangat dibutuhkan untuk bidang IT. Jadi yang sering orang salah ada orang IT itu soliter deh, nggak usah ngobrol-ngobrol sama orang, nggak mungkin. Ketika proyek Anda itu besar, Anda pasti harus ngobrol, Anda pasti bekerja sama, Anda harus berbagi tugas dan berkoordinasi ya. Jadi apalagi data science itu sangat multidisiplin, nggak mungkin kita nggak ngobrol lah ya. Gitu. Jadi itu yang kurang lebih jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Made. Jadi Mbak Puja atau Mbak Puja nih ya, Mbak Puja Anissa harus jangan anti untuk belajar tadi statistik, matematik. Nyatanya sebagai seorang data scientist harus itu juga yang harus dipersiapkan, termasuk tadi attitude. Yang karena memang itu terdapat di ini ya Pak ya, SKKNI ya Pak ya, ada sikap kerja yang harus dimiliki oleh satu okupasi tertentu, termasuk data scientist. Baik, berikutnya masih ada yang tanya nih Pak. Tadi disebutkan bahwa salah satu challenge terbesar di Indonesia adalah kualitas data. Lantas bagaimana caranya membedakan data yang asli, data yang salah, maupun data yang dimanipulasi pada sistem? Bagaimana tuh cara mengecek keasliannya? Silakan Pak. Ketika kita bicara keamanan informasi, tentu saja sistem yang baik itu menjaga namanya mekanisme untuk integrity control. Jadi misalnya saya mengirim surat, ya, misalnya yang punya pacar gitu ya, ngirim surat. Gimana Anda yakin surat itu nggak diedit? Misalnya. Terus saja kita nyiapin integrity control ya. Kalau zaman dulu ya kalau amplopnya dibuka ketahuan, ya kan. Nah, tapi kalau di dalam data ya ketika saya mengirim data misalnya hashing fungsinya beda, ya artinya sudah dikutak-katik. Itu beberapa teknik yang biasanya bergabung di dalam integrity control. Nah, bisa juga kita melakukan pemeriksaan dengan berbagai macam trik ya. Namanya ada longitudinal check. Longitudinal check itu dari data-data yang pada satu event bersamaan pada field berbeda kita periksa. Atau dengan vertical check. Pada fase-fase tersebut kita periksa. Jadi misalnya sesuatu kejadian jam 3. Kok setelah itu jam 1 kan nggak masuk akal. Ini arti data. Atau misalnya tadi, secara longitudinal, umur 13 pendidikan S3. Kan salah ya. Pasti ada yang salah ketik nih. Masa umur 13 S3 gitu kan nggak mungkin kan. SMA aja umur 14. Jadi itu ada teknik-teknik di dalam checking itu baik longitudinal ataupun vertikal itu kita bisa terapkan untuk memeriksa konsistensi data benar atau tidak. Dan tentu saja dengan ketika sistem itu punya integrity control, maka ketika di dalam perjalanan sistem itu ada yang mengubah, maka kita bisa tahu bahwa sistem itu berubah. Dan itulah yang sebenarnya diterapkan blockchain ya. Ketika ada perubahan dari rangkaian data itu, kita bisa tahu bahwa data itu sudah berubah. Itu salah satu cara untuk menjaga integritas dari data. Baik, terima kasih Pak. Berarti teman-teman juga harus paham terkait bagaimana melakukan proses melakukan kontrol ya, termasuk integrity control, termasuk tadi bagaimana teknik longitudinal check, vertical check, dan seterusnya tadi yang sudah dijelaskan Pak Made. Semoga bisa memuaskan jawaban dari Pak Made ya. Saya rasa cukup jelas tadi. Berikutnya masih ada nih Pak, masih bisa kan ya Pak Made ya? Karena Pak Made ini juga harus menjadi narasumber juga ya Pak ya di kegiatan yang lain gitu ya. Jadi Pak Made sedang dibelah-belah, dibagi-bagi gitu ya. Jadi makanya saya izin bertanya gitu, masih bisa apa? Kalau masih bisa, ini masih ada pertanyaan. Jika terjadi kebocoran data, Pak, apakah data scientist ikut bertanggung jawab nggak sih? Tergantung ya. Jadi kita sebut gini, ketika data itu masuk ke seorang data scientist dan kopian data itu dibocorkan, ya dia ikut bertanggung jawab. Pertama, tapi sebetulnya data scientist itu yang lebih menjadi pertanyaan adalah
etika di dalam memanfaatkan data. Jadi yang tadi saya sebut, ketika saya seorang data scientist, saya bisa melakukan apa istilahnya cross korelasi sehingga saya mendapatkan keputusan bahwa jangan ngambil pegawai ini ya, karena pegawai ini dia ternyata bersuku X. Kan yang mengolah data itu ada seorang data scientist. Ya memang nggak masalah, tapi pertanyaannya etis tidak dia melakukan hal itu. Sebenarnya dengan pengolahan tadi kan saya juga contohnya di Cina itu dengan melakukan data science, maka dia bisa melakukan preferensi dan istilahnya hukuman sosial kepada seseorang. Nah, yang jadi masalah kalau di data science, seorang data science itu gimana dia jaga etika, sehingga di beberapa negara seperti Eropa itu kan sudah ada data privacy officer yang bertanggung jawab terhadap kebocoran data pribadi. Sekarang ada juga yang namanya data ethic officer, yaitu orang yang bertanggung jawab bahwa mereka tidak mengolah datanya secara tidak etis. Jadi pertanyaannya sebagai seorang data scientist, kalau Anda mendapatkan sumber data banyak, kan ntar kita bisa mengolah dan mendapatkan suatu kesimpulan yang satu, mungkin mengarah ke pribadi tertentu. Kedua, mungkin mengarah pada etika tertentu, etis tertentu. Mungkin kepada preferensi tertentu. Yang mungkin kalau kita gunakan, itu tadi, saya nggak menerima pegawai yang doyanannya makan ayam geprek kan gitu. Nah itu etis tidak kita seperti itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar pada seorang data scientist. Jadi data scientist itu ya harus punya attitude yang baik juga gitu. Rasanya semuanya ya Pak ya, semua profesi kan tadi Bapak sudah sampaikan juga ya kepada kita semuanya bahwa harus punya attitude gitu kan ya, maksudnya attitude yang baik, dan ternyata data scientist juga bisa ada efek kalau yang buruk tadi kalau mau digunakan untuk yang memfilter atau mencari pola-pola yang sifatnya mungkin ras atau sara itu juga bisa, atau tadi contohnya yang geprek tadi luar biasa sekali, dan ternyata kita juga dapat sharingan yang agak baru banget nih ya terkait dengan ada loh profesi di bidang TIK yang kaitannya dengan apa tadi Pak, data ethic officer ya Pak ya, karena memang itu kalau teman-teman nggak tahu ya apa sudah belajar etika dan profesionalisme di bidang informatika misalnya atau di bidangnya masing-masing gitu kan ya, nah itu memang ada kan ya kita pelajari, dan ternyata di domain informatika atau di teknologi informasi juga ada data ethic officer terkait dengan data science. Baik, luar biasa sekali yang sudah dijelaskan oleh Pak Made. Semoga Firza Yusri Gausan yang bertanya sudah bisa menangkap ya jawaban yang sudah dilakukan atau yang disampaikan oleh Pak Made. Apakah ada lagi? Cukup ramai juga ini diskusinya, banyak juga, tapi nggak ada yang mau open mic gitu ya, nggak ada yang raise hand, maunya semuanya nulis di sini jadi nggak kelihatan ya. Bahkan banyak di sini yang tidak open kamera. Kalau tidak ada akan saya tutup ya sesi diskusi ini dari teman-teman. Masih ada waktu nih, beberapa menit saja sih gitu ya waktunya, 5 menit saja sih. Satu hal yang perlu dipahami teman-teman saat ini adalah penguasaan data dan platformnya, teknologi yang mengelola data itu, ketika kita kuasai sebenarnya itu adalah bentuk kita melakukan bela negara dalam hal data. Tadi saya bayangkan kan, kalau saya punya data sumber daya alam Indonesia dan data itu bocor, nggak kita lindungi, kan sama aja kita menyerahkan harta Indonesia ini ke bangsa lain. Jadi kalau kita bicara konsep bela negara itu bukan hanya yang perang-perangan ya. Data ini juga adalah salah satu bentuk dari bela negara sesuai dengan bidang kita. Demikian Bu Lintang. Baik, terima kasih Pak Made, insight-nya, diskusinya cukup rame gitu ya, banyak yang bertanya. Kalau masih ada lagi, masih bisa 1 menit lagi? Tidak ada? Baiklah teman-teman semuanya, tibalah kita pada akhir acara untuk sesi pertama dari kegiatan siang hari ini, karena nanti masih jangan kemana-mana dulu ya, saya bilang berakhir karena ini sesinya Pak Made sudah berakhir, maksud saya seperti itu. Jadi nanti masih akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu hands on yang nanti akan dibawakan oleh asisten dosen. Sekarang kita berikan aplaus dulu kepada Pak Made gitu ya atas paparan dan diskusinya, yang ternyata kita sama-sama tahu bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik itu terdapat banyak sekali data gitu ya, dan banyak sekali tadi aplikasi serta teknologi data science yang sudah diterapkan ya, sehingga kebijakannya yang akan atau yang sudah atau dan yang akan datang
dilakukan oleh pemerintah kita semuanya sudah berbasis data. Data itu kan fakta ya, sesuatu fakta yang nggak bisa kita deny, sehingga sangat penting sekali untuk ujungnya adalah keamanan negara kita. Seperti program teman-teman semuanya ini kan Merdeka Belajar di program Bela Negara. Baik, kita kasih aplaus. Mungkin bisa teman-teman bisa berikan aplaus dari Zoom-nya ya, reaction-nya, tangan, atau kita bareng-bareng tepuk tangan ya. Kan kita semuanya digital ya, jadi seperti itu. Makasih ya Pak Made yang sudah memberikan materi yang sungguh luar biasa sehingga memperkaya pemahaman pengetahuan kita terkait dengan penerapan data science di sektor pemerintahan yang sangat beragam sekali, sangat luas sekali, karena memang tugas pokok dan fungsinya pemerintah itu dari ujung sampai ujung gitu ya, dari mulai ekonomi, pariwisata, ya, kesehatan, semuanya pemerintah harus melakukan, termasuk tadi diplomasi dengan berbagai negara. Bila masih ada waktu, apakah bisa berkenan untuk foto bersama atau sudah tadi ya Mbak Ulfa? Apa mau foto dulu? Iya, foto masih bisa ya Pak Made ya? Ya. Masih, baik. Mungkin bisa teman-teman, saya serahkan dulu ke Mbak Ulfa dan juga panitia untuk mengambil foto. Baik Ibu Lintang, terima kasih. Sebelum kita masuk ke diskusi sesi 2 yaitu sesi hands-on, kita terlebih dahulu masuk ke sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh panitia. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir, kami harapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya, dan kepada panitia kami persilakan. Baik, untuk Ibu, Bapak, dosen sekalian, dan rekan-rekan mahasiswa, bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Baik, sembari menunggu teman-teman, saya akan mulai mengambil dokumentasi pada halaman pertama. Di sini kita ada 12 halaman. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Lu screenshot nggak, Bay? Oke, untuk halaman selanjutnya 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk halaman keempat 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya halaman kelima 1, 2, 3. Untuk halaman ke-6 1, 2, 3. Untuk halaman selanjutnya halaman ke-7 1, 2, 3. Untuk halaman ke-8 1, 2, 3. Untuk halaman ke-9 1, 2, 3. Untuk selanjutnya halaman ke-10 1, 2, 3. Halaman ke-11 1, 2, 3. Untuk halaman terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada panitia. Saya kembalikan lagi ke moderator, Ibu Dr. Lintang Yuniar Banuwasari, untuk memandu diskusi sesi 2, yaitu sesi hands-on. Dulu ya semuanya. Oh iya, Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Bapak Made. atas waktunya. Silakan kalau bila ingin live Zoom, silakan. Baik.